Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera dan salam sehat tentunya buat kita semua. Ini kita ketemu lagi dengan Mang Amsi. Ini hampir setiap bulan ya. Ini silaturahmi lah ya. Silaturahmi Mang Amsi dengan teman-teman di IDX Riau ya, ataupun ya teman-teman semua lah. Karena kan era online, jadi semua bisa mengakses informasi ini. Dan tentunya ini kesempatan yang menarik karena di bulan September ini kita temanya adalah ceria. Jadi ceria itu apa? Ceritakan investasi Anda. Jadi nanti kalau ada yang mau join silakan ya, tapi harus ada yang diceritakan nih tentang investasinya. Jadi kita mungkin bisa diskusi ya, bisa bergantian ini ya. Jadi bertanya boleh di chatroom boleh, kalau mau join boleh, tapi ya nanti terkait dengan pertanyaannya aja, atau mau menceritakan monggo juga silakan. Jadi kita sistemnya sharing aja Mang Amsi ya. Kita coba mendengar dan coba kalau ada yang bisa kita bagi, kita bagi. Oke, mungkin untuk mengawali diskusi kita di sore hari ini, tentu kita juga pengen dengar kabar dan juga tentu tentang tema kita hari ini nih. Jadi apa dan bagaimana tentu Mang Amsi bisa menjelaskan gitu, karena ini poin penting juga. Kadang-kadang dalam pasar yang ini kalau kita lihat kan kemarin peaknya kita ya di 7.300 gitu. Nah tentu bagi sebagian orang yang targetnya akhir tahun 7.300, wah udah tercapai nih gitu. Tapi yang targetnya mungkin 7.500 berbeda lagi. Tapi ya itu tidak ada yang salah dan tidak yang benar, karena investasi juga kita apa ya, hanya berdasarkan asumsi. Tentu ini menjadi poin penting buat kita bisa berdiskusi bersama. Silakan Mang untuk berbagi dulu terkait dengan ceria ya. Ceritakan investasi Anda. Mungkin Mang Amsi dulu deh cerita dulu. Monggo Mang. Oke, terima kasih Pak Emon dari IDX Riau. Alhamdulillah kita ini sebenarnya kalau dengan IDX Riau kayaknya setiap bulan ya, rutin ya Pak ya. Alhamdulillah nih. Dan jadi semacam kalau pengajian itu sahriahan gitu, pengajian bulanan. Dan kebetulan kalau dengan IDX Riau ini, kebetulan saya sedang berada di sekolah. Saya mungkin masih ingat Pak Emon di bulan sebelumnya kita ramai latihan yang drum band itu kan. Latihan marching band. Upacara. Oh, Agustusan kan. Nah sekarang juga saya juga sedang di sekolah. Jadi mohon maaf teman-teman, ini saya kelihatannya rapi ya, pakai batik gitu. Karena saya lagi selonjoran di laboratorium komputer. Jadi karena ini tempatnya agak sepi gitu. Jadi saya ini pakai sarung aslinya. Kemudian saya lesehan gitu, nggak pakai kursi apa, jadi santai ini ceritanya. Oke, terima kasih Pak Emon dan IDX Riau. Dan tema yang dan seperti biasanya temanya itu memang singkatan ya Pak ya. Kemarin kita ada cita rasa, ada matahari gitu. Ada apa lagi? Nah sekarang juga ceria gitu. Ceritakan investasi Anda. Dan karena kita kan temanya kalau September ceria katanya. Oh, September ceria. Wah, mungkin baru nyambung ya Pak Emon ya. Iya. Itu kan judul lagunya ini apa, Mami Vina Panduwinata kan, ada September ceria gitu. Betul. Nah, seperti yang dari tadi saya masuk kan, saya kelihatan ceria-ceria aja begitu karena investasi itu harus membahagiakan. Udah jualan ceria gitu ya. Jadi ketika orang lain euforia konstruksi, saya udah jualan ya teman-teman, mohon maaf. Euforia properti dan konstruksi sekarang lagi rame, saya mulai jualan dari kemarin ya. Jadi kita tadi makan-makan gitu ya, kan raktir-raktir, karena ya sudah cuan ya. Cuannya kan alhamdulillah bisa di atas 10-20% begitu. Ya berkah sabar gitu kan, ketika orang pada panik kayak nggak masuk saham yang saya ini teman-teman tipikalnya kontrarian. Jadi kalau orang lain panik jual, saya beli gitu. Orang lain lagi rame, euforia beli, saya mulai jualan gitu. Karena keuntungan itu kan hanya mentransfer dari yang tidak sabar ke yang sabar gitu. Jadi kalau teman-teman nanya, untungnya dari mana ya? Ya untungnya kan saya sabar. Ketika misalnya yang lain itu masih meragukan saham-saham properti konstruksi, ya saya nyicil dikit. Nah sekarang saatnya konstruksi, saya jualan gitu, Pak. Itu tips ya, tapi tips sederhana tapi butuh kesabaran dan butuh adrenalin atau nyali yang tinggi ya. Jadi investasi itu ya seperti tema kita, investasi itu harus ceria gitu. Salah satu bentuk keceriaannya ya ketika
kita ada keuntungan, kemudian kita masukkan sebagiannya itu ke saham yang masih turun atau saham yang lagi ditinggalin lagi. Jadi kan ada siklusnya ya, Pak Iman ya, ada rotasi sektor, ada apa. Jadi kita tinggal memanfaatkan momentum itu aja. Karena saya ini orangnya tidak bisa scalper, tidak bisa day trade, jadi ya saya harus sadar diri gimana caranya kita nginvestnya di saham-saham yang tidak terlalu pusing, harus dilihat tiap hari gitu Pak. Jadi ya itu disesuaikan dengan teman-teman ya. Jadi kalau memang teman-teman punya waktu yang banyak, day trading atau scalping itu juga dibolehkan secara fatwa MUI ya. Tapi kalau ditanya ke saya, kalau saya scalper, anak-anak belajar apa dong? Saya sibuk trading. Anak-anak gak belajar bahasa Arab sama saya gitu kan. Jadi akhirnya kita pilih-pilih. Yang penting kan tadi, yang penting seperti tema kita, hasil dari investasinya bikin kita bisa ceria. Naikkan BBM pun nggak terasa gitu. Kenapa? Karena porto kita pun naik melebihi kenaikannya BBM gitu Pak Iman. Masih, kemarin saya ngobrol dengan anak-anak muda ya, dengan investor saham pemula gitu ya. Jadi mereka itu 1-2 tahun memang itu di masa-masa pemula kan istilahnya apa ya, kalau kayak pengennya cepet dapat dan sebagainya, sehingga lebih cenderung trading. Mam sih dulu mengawali seperti itu nggak ya? Sama Pak, jadi memang kan katanya sih saya pernah dengar waktu kecil ada hafalan hadis gitu ya, al-ajalatu minasyaiton gitu, tergesa-gesa itu dari setan, dan benar terbukti gitu Pak, godaannya itu sangat menggoda sekali gitu, tergesa-gesa, pengen cepet-cepet kaya gitu, get quick rich scam itu selalu menghantui kan, kalau menghantui berarti memang setan kan gitu ya, jadi memang dulu juga saya pernah, jadi pas awal-awal itu, aduh ini kayaknya lambat kalau investasi ya. Padahal ya teman-teman, di tahun pertama itu justru return saya dari investasi gitu. Jadi di awal saya masukin dana di saham, untungnya itu sekitar berapa ya? 30%-an kalau tidak salah ya. Dalam 6 bulan loh. 30% dalam 6 bulan itu dari invest. Bukan dari trading malah gitu. Karena waktu itu belum ada online trading ya. Jadi saya cuman pakai by phone Pak. Jadi ditelepon sama account officer atau brokernya. Maaf sih sekarang mau beli saham ini enggak? Ini operasional ibu ya Pak saya ikut aja karena saya nggak ngerti kan gitu. Jadi kadang ketidakmengertian itu menjadi sumber kecuanan gitu ya. Ketidakpahaman itu justru malah jadi sumber profit yang lebih besar. Karena ketika di tahun berikutnya saya tanpa pengetahuan langsung nyoba dan pasarnya belum pas waktu itu ya. Momennya mungkin sedang momen subprime mortgage gitu. Jadi pas saya latihan trading, saya belajar trading, momennya belum pas. Di situ aja ada euforia yang sekarang lagi rame lagi, euforia saham-saham Bumi Resources, saham-saham Bakri Group gitu. Waktu itu kan rame ya. Saya ikut. Karena memang teman-teman waktu itu saham-saham Bakri ya masuk saham syariah dari JI kan, Pak Iman ya. Jadi di awal-awal memang saya suka trading. Ternyata ketika peruntungan saya mungkin kurang bagus waktu itu kan, terlebih lagi karena ilmunya kurang ya. Saya akui memang kita lebih cenderung spekulasinya, bukan spekulasi, tebak-tebakannya ketimbang analisisnya gitu. Dan kita nggak pakai money management ya, akhirnya ya justru yang asalnya 30% itu tergerus gitu. Tergerus di tahun berikutnya yang menyisakan modal mungkin sekitar 15-20% dari total yang kita buat di awal gitu. Karena ya tadi belum belajar money management, belum belajar manajemen cut loss dan seterusnya gitu. Akhirnya ya kita juga kena, dan setelah itu akhirnya jadi kapok dan akhirnya menyalahkan pasar. Wah ini gak bener nih pasar saham. Nah ini bikin rugi nih, bikin utang banyak. Nah seperti itu. Ternyata ketika saya tafakuri lagi, ini bukan pasarnya yang salah. Karena kita tidak bisa mengubah pasar, kita tidak bisa mendrive pasar karena apa daya modal kita tidak triliunan gitu, tidak bisa mendrive satu harga. Maka yang bisa kita kendalikan adalah persepsi kita, prediksi kita, persepsi kita, reaksi kita terhadap pasar itu sendiri, gitu Pak Iman. Iya, menarik ya, karena poin pentingnya ya tadi di akhir bahwa dikatakan kalau saya selalu punya pedoman, jadi memulai dari apa yang kita bisa kontrol. Jadi fokus pada apa yang bisa kita kontrol gitu. Kalau misalnya pasarnya begitu ya cenderung seperti itu ya, artinya kita harus memperbesar kapasitas kita dengan pengetahuan, dengan edukasi yang cukup dan sebagainya. Nah untungnya Maam sih kalau subprime berarti 2008 ya. Ini 2008 ya. Subprime mortgage di Amerika ya, MBS itu ya dulu produknya. Jadi memang saat 2008 tentu online trading belum begitu banyak. Jadi masih parsial, jadi masih artinya kita nelpon ke broker, broker menginput atau broker telepon ke lantai bursa dan sebagainya gitu nih ya.
Kalau sekarang kan semua orang sudah jadi broker, Bang Amsi. Jadi semua orang kan sudah pegang ini nih, sudah pegang aplikasi yang tentu bisa apa ya, rangsangan pasar begitu kuat gitu untuk kita bisa jual beli gitu. Kecepatan semakin besar, semakin cepat dan kita punya akses itu. Nah tentu apa nih kira-kira ada nggak tipsnya buat teman-teman yang masih berada di area itu nih, di area yang memang berharap cepat, berharap instan. Bukan tidak boleh seperti tadi Mang Amsi bilang ya, scalper boleh-boleh saja gitu, tapi kan tentu harus ada pemahaman atau pengetahuan yang memadai gitu nih. Karena tadi faktor risknya ternyata Mang Amsi saja investasi dalam 6 bulan bisa 30%, tapi ya dengan tradingnya malah trading yang berat gitu, karena kadang-kadang cuan 1-2% langsung jual gitu kan prinsipnya begitu, tapi ketika turun kita kadang-kadang nggak perhitungkan gitu nih ya. Nah ini gimana Mang Asi? Mungkin ada bisa berbagi dengan teman-teman muda nih. Oke, terima kasih Pak Emon. Jadi sebenarnya sih yang sering saya bilang ya, kenal risiko, kenal rezeki. Kenal risiko, kanal rezeki. Jadi mengenali risiko itu adalah saluran rezeki kita. Jadi kalau teman-teman memang profil risikonya seorang day trader dan scalper, ya pahami itu dengan benar. Kemudian pelajari pergerakan pasar, psikologi pasarnya, market makernya seperti apa, sampai dapat katakanlah tips atau metodologinya sendiri. Kemudian kalau yang investasi mungkin pakai valuasi atau pakai misalnya analisis laporan keuangan, itu juga jadikan menjadi sesuatu yang sesuatu yang memang membuat kita nyaman dengan metode itu. Yang swing atau yang misalnya bulanan juga punya analisis teknikal sendiri. Tapi semuanya baik itu investing, kemudian misalnya katakanlah analisis teknikal, kemudian juga day trading, semuanya juga akan bermuara pada money management, Pak Emon. Jadi yang paling penting itu bagaimana mengatur modal kita. Kenapa? Karena itu yang bisa kita kelola, itu yang bisa kita kontrol. Pasar nggak bisa, misalnya nyalahin, kok saham saya nggak naik ya, padahal laporan keuangannya bagus ya. Kalau pasar bersepakat untuk tidak menaikkan atau tidak mau beli kan tercipta hukum supply demand-nya nggak terjadi ya, nggak bisa dipaksain gitu. Tapi yang bisa kita atur, yang bisa kita kelola itu ya uang kita, modal kita, ekuitas kita, gabungan antara cash dengan uang yang ada di saham. Dan itu bisa menggunakan money management sederhana. Misalnya kalau trading ya sebulan siap ruginya berapa persen dari modal gitu. Misalnya modalnya 100 juta, siap ruginya katakanlah 10%, berarti maksimal kerugian 10 juta. Nah 10 juta ini mau di-share ke berapa saham, dan nanti setiap saham siap ruginya berapa juga. Nah nanti akhirnya titik beli titik jual itu disesuaikan dengan apa yang kita sebut sebagai titik beli titik jual, ada range ya, rentang antara titik beli dengan stop loss. Dan itu yang akan membuat kita lebih bertahan di pasar modal karena kita sudah takar. Oh sebulan cuma rugi 10%, berarti kalau 10 bulan berturut-turut kita rugi, berarti ya habis uangnya. Tapi kan kalau kita 10% itu di bulan itu sudah, katakanlah di awal bulan sudah rugi 10%, berarti kita harus berhenti trading bulan itu. Nanti tunggu bulan depannya. Gitu. Kadang harus disiplin seperti itu Pak, kalau tidak ya tergerus dengan sendirinya. Jadi money management adalah hal yang paling penting dibanding bahkan fundamental dan technical analysis, karena analis fundamental dan teknikal sekarang itu bukan menjadi sesuatu yang susah dicari atau sulit didapat gitu, karena tinggal googling, di YouTube banyak, e-booknya banyak, bukunya juga banyak gitu. Tapi semua kembali yang langsung berkenaan dengan uang kita itu money management. Istilahnya gini, kalau fundamental kita bisa sepakat atau tidak dengan pandangan seorang analis gitu. Teknikal juga kita bisa sepakat atau berbeda pendapat dengan analis lain. Tapi yang namanya money management ini uang yang bisa kita kelola sendiri gitu. Seorang lain mau sepakat atau tidak, ini uang kita gitu. Ruginya rugi yang tanggungnya kita sendiri. Jadi ibaratnya kalau berdagang saham trading saham itu ibarat berdagang. Ada risiko yang harus kita kontrol, harus kita awasi supaya modal kita tetap ada gitu di pasar modal. Karena yang terpenting di pasar modal itu survivalnya, bertahan hidupnya gitu ya, tetap cerianya gitu Pak Emon. Jadi bukan kalau cuan dan rugi itu biasa ya, itu kalau nggak siap rugi jangan masuk pasar modal lah, seperti itu.
Karena rugi dan untung itu ibarat dua sisi mata uang yang akan selalu ada di pasar modal. Sama dengan bisnis. Kalau nggak suka dengan rugi, jangan pernah nyoba bisnis lah. Yang namanya bisnis pasti ada untung, pasti ada rugi. Gitu. Sudah aja nyimpen uang di bawah bantal. Tapi kan kejadian sekarang tadi yang viral apa sekarang? Banyak uang ada seseorang yang menyimpan uang sampai pas mau haji, pas mau buat ibadah haji kalau tidak salah. Setelah itu ternyata dimakan rayap. Jadi kan nggak bisa. Gak bisa dipakai gitu Pak Imam. Jadi kita udah ngumpul-ngumpulin karena mungkin tidak mau simpan di bank atau mungkin lebih aman di rumah, tapi risikonya tadi. Nah itu juga money management. Beliau ini mungkin mengontrol uangnya, lupa kalau ada rayap yang bisa memakan uang itu. Itu kan sama-sama mengelola juga ya. Mau nyimpen di bank boleh, mau nyimpen di deposito boleh, mau nyimpen di sukuk juga oke buat naik haji. Mau nyimpen di bawah bantal juga boleh, tapi semuanya tetap dikawal, semuanya tetap diawasi. Kalau tidak ya tadi, meskipun kata orang aman nggak disimpan di bank, tapi kalau ada rayap ternyata habis juga. Dan nggak bisa yang namanya uang kertas kan nggak seperti dinar atau nggak seperti uang emas atau perak. Meskipun sudah pecah berkeping-keping tetap bisa ditimbang. Tapi yang namanya uang kertas kan misalnya robek sedikit itu udah nggak bisa dituar di ini karena nilai intrinsiknya tidak berbanding dengan uang itu sendiri gitu, nilai uang itu sendiri gitu Pak. Iya, menarik ini ya, mending digigit, dimakan rayap ya, kadang-kadang masih ada sisanya. Ini kalau diambil orang gitu, nggak ada sisanya, nggak ada bekasnya. Nggak ada bekasnya, ya betul Pak. Menarik ini, jadi satu berarti hari yang perlu kita sadari, ya kita sadar bahwa itu uang kita, jadi kita harus kelola dengan baik ya. Fundamental dan teknikal adalah guidance atau pegangan kita. Kalau kita mau manjat ya, ini pegangannya dua ini nih. Mana yang kuat gitu, posisinya gitu kan. Jadi bukan jadi dasar, tapi yang jadi dasar adalah misalnya kondisi tubuh kita sehat atau tidak. Itu lebih ke kalau di kelolaan uang kayak money manajemennya kita gitu kan. Uang kita nih sehat kan nih gitu nih. Kayak tubuh kita mau manjat atau mau kemana kondisinya sehat atau enggak, yang tahu kita nih kondisinya. Walaupun ada alat yang membantu kita, walaupun ada pesawat gitu, kalau fisik kita sakit, ya nggak nyaman juga gitu menggunakan pesawat tetap gitu. Karena ya seperti tadi uang uang kita ini seperti tubuh kita gitu nih. Jadi kondisi uang kita atau manajemen kita pas nggak gitu nih ya. Gitu. Jadi itu jadi poin penting sehingga kita akhirnya tidak jadi istilahnya selalu mau sendiri, atau kalau kita mau melakukan trading ataupun mau investing tentu lebih bijak gitu penempatannya. Tadi sangat menarik sekali kalau memang risikonya 10%, ya artinya dari 100 juta berarti 10 juta, ini dipecah ke beberapa saham yang kita mau invest. Kalau 5 ya berarti 2 juta faktor risikonya. Nah, kalau kita selalu bicara risiko, memang kalau kadang-kadang kita nggak boleh juga memulai dari yang untung-untung. Kadang-kadang orang bilang, untungnya aja dan sebagainya. Tapi tentu dengan tadi yang sudah diungkap bahwa kalau kita punya batasan 10%, ini hanya contoh saja. Kalau kita punya kemampuan batasan 10% untuk cut loss, itu batas profit kita ke atas itu berapa ya? Di atas 10% atau sama 10% atau kalau untung cukuplah di bawahnya aja gitu nih misalkan gitu. Atau gimana Mang Amsi? Karena kadang-kadang gini Mang Amsi, ada fenomena di investor bahwa investor itu takut untung, nggak takut rugi gitu nih. Jadi ini kan kita harus tahu ini ya kan cut loss-nya, profitnya berapa gitu nih. Apa perbandingannya, atau sama atau di atas dan sebagainya gitu. Silakan Bang Asih. Terima kasih Pak. Jadi sebenarnya gini ya teman-teman, kalau kita ini sebenarnya tergantung mazhab tradingnya seperti apa. Gitu kan. Misalnya kalau mazhab kita ini trend follow ya, katakanlah trend following itu mengikuti tren. Kalau mengikuti tren kan kita hanya menjual ketika sudah terkena batas cut loss-nya atau batas stop profit-nya bahkan. Yang asalnya dulu jadi cut loss, jadi stop loss, jadi stop profit gitu. Misalnya gini ya teman-teman, saya berikan langsung ilustrasinya. Misalnya teman-teman mau beli saham ABCD dan di harga 1000. Nah, risikonya di 900.
Karena selama ini 900 itu kokoh lah, tidak pernah atau kita ambil contoh yang sekarang lagi fenomenal Sido muncul lah. Sido muncul kan lagi jatuh-jatuhnya tuh. Sudah muncul lagi jatuh-jatuhnya dan ternyata 700 itu kan support kuat. Betul nggak? Ketembus kata dia, saya belum lihat lagi nih. Karena saya jarang lihat chart ya. Sudah muncul, pernah nggak ketembus di close-nya di bawah 700 misalnya. Berarti kalau misalnya sudah muncul nggak pernah close di bawah 700, bisa diasumsikan bahwa 700 itu harga support kuatnya 700. Nah, jadi sebenarnya ketika dia ditembus berulang-ulang tetap tidak tembus, itu anggaplah sebagai area beli kita gitu. Kalau mau berani ya, kalau mau misalnya kita mancing di bawah gitu, bottom fishing seperti itu. Tapi ada juga orang teman-teman buy on break. Buy on break itu kita membeli ketika dia tembus resisten. Tembus misalnya gini, dalam sebulan, contoh yang paling relevan di 2 hari terakhir adalah ADCP misalnya. Mungkin teman-teman tahu ya, itu saham Adi Komputer Property ya. ADCP ini saya lihat dari kemarin-kemarin, ini kalau ketembus 80 kayaknya naik deh gitu. Jadi sampai kita tuh dapat feeling gitu. Bukan lagi teknikal, bukan lagi fundamental, tapi feelingnya ini kalau 80 kayaknya ketembus naik. Kenapa? Karena 80 itu suka ditembus. Udah hampir berapa minggu gak ketembus. Nah ternyata ketembus hari kemarin. Dan ternyata naik sampai 92 kan. Kalau orang yang nyicil dari 75, 76 kan ya hitung sendiri lah. 16/70 ya sekitar 20% lebih bahkan dapat dalam 1 hari gitu. Nah, ketika misalnya tembus ke sana, kita mau pakai apa stop loss-nya? Apakah misalnya mau pakai pakai support sebelumnya, atau pakai misalnya saya kalau tembus 55 akan dijual. Nah itu adalah keputusannya pada kita sendiri. Kembali ke tadi pembagian modal tadi ya, misalnya kita punya modal 100 juta nih, kemudian siap ruginya 10 juta per bulan, artinya 10%. Kemudian kita bagi menjadi 5 saham, berarti satu sahamnya 2 juta. Nah 2 juta ini belum tentu kena. Karena bisa jadi untung malah gitu. Misalnya tadi kita beli saham ABCD di harga 1000, stop loss-nya 900, ternyata dalam sebulan dia sudah menyentuh 1200. Stop loss-nya udah naik ke 1100. Jadi kalaupun dia kena stop loss itu udah untung 100 rupiah gitu Pak. Ini kalau menggunakan trend follow. Trend follow itu kita hanya berhenti ketika saham tersebut menyentuh batas rugi kita. Jadi kalau tidak pernah kesentuh, itu nggak pernah dijual. Makanya kuatnya di situ gitu. Kalau teman-teman gini, kalau teman-teman suka merhatikan yang sering saya share di story atau di reels, kan ada saham emas. Saham emas ya. Emas itu singkatan Evan, Mang Amsi, Adi, Screener. Jadi screenernya itu dibuat oleh Kang Evan, kemudian Kang Adi memvisualisasikannya, dan saya membuat beritanya atau hasil screeningnya tiap hari. Nah, mungkin teman-teman banyak yang bertanya, ini sekali saya jawab juga yang bertanya, Mang, emas itu gimana cara makainya gitu, di mana titik belinya? Nah, emas itu sebenarnya hanya sekedar watchlist, daftar pantau saham-saham yang sudah strong uptrend, artinya dia sudah menembus MA pendek, MA menengah, dan MA panjangnya. Artinya saham-saham, dan ini bisa jadi indikator ya teman-teman. Kalau semakin banyak saham yang ada di list atau di daftar pantau saham emas, itu menandakan bursa sedang bullish. Semakin kecil saham yang dihasil saringan emas, itu bursa sedang bearish. Biasanya seperti itu. Biasanya seperti itu. Dan sekarang kita lihat, yang saham emas itu sampai saya nggak bisa screenshot, Raymond. Kenapa? Karena banyak sekarang. Berarti saham bursa lagi bullish, dan terbukti kemarin misalnya menyentuh harga tertingginya kan, atau targetnya udah tersentuh bursa. Biasanya seperti itu. Nah, bagaimana cara menggunakan saham emas tersebut? Ini tipikal saham-saham yang break the resistance. Jadi dia menembus harga tertinggi sebelumnya. Maka cocoknya buat orang yang mau buy on breakout, bobo gitu. Singkatannya bobo ya. Orang yang mau bobo itu cocok di sini. Jadi misalnya yang mungkin sudah dulu SMDR, sudah sekarang naik kan. Kemudian misalnya Pegas udah naik banyak tuh. Adro udah naik. Pokoknya gini. Kalau di 1 tahun ada saham syariah yang fantastis kenaikannya, biasanya atau saya bisa pastikan dia akan masuk saringan emas. Dia akan masuk saringan kita gitu. Kenapa? Karena kita hanya menyaring saham-saham yang sedang strong uptrend. Sebutkan oleh teman-teman saham-saham yang sekarang lagi naik. Misalnya apa? Jekon udah pernah masuk di 150-an tuh sinyalnya. Sekarang udah 230 loh Jekon. Nah gitu kan. Hampir 60% lebih tuh naiknya. Seperti itu ya. Dan itu belinya di mana ya? Belinya tadi kita lihat setelah lihat daftar pantau dari emas tersebut, kita lihat chart. Oh, dia masih ada resisten nih
misalnya Jekon di 160-an resisten nih, kita belinya di atas 160, bukan di bawahnya. Kenapa? Karena kalau tembus resisten, dia confirm akan naik lagi. Jekon itu salah satu contoh yang masuk, katakanlah saham emas sekarang, karena udah naik tinggi. Kemudian misalnya SMDM misalnya, itu juga masuk. Atau apa ya, pokoknya yang pernah masuk Adro, itu pernah. PTBA sudah pernah masuk. Saham-saham batu bara biasanya masuk sekarang di saringan emas. Nah, cara belinya adalah ketika kita lihat watchlist yang kita share ya, kemudian cek di chartnya, kita lihat harga tertinggi sebelumnya yang belum ketembus di berapa. Kalau sudah ketembus, tambahan 2-3 tik, kita beli di situ. Tapi teman-teman harus siap stop loss-nya. Stop loss-nya di mana? Stop loss-nya misalnya di harga terendah minggu itu stop loss. Stop loss-nya di harga terendah, ini sudah teknis ya Pak ya, nggak apa-apa ya. Biar lebih praktis ilmunya. Biar lebih praktis kan ilmunya. Jadi biar ketularan ceria gitu ya. Ya, ceria. Jadi saya ceria karena panen di beberapa saham nih, alhamdulillah teman-teman ya. Terutama di sektor konstruksi, properti, dan sektor minyak gitu. Saya punya Elsa, sudah saya jual, saya punya energi, saya jual gitu ya. Sekarang sedang menikmati lah. Begitu. Dan saya simpan di saham-saham yang, saya itu suka saham-saham yang sideways teman-teman. Saham-saham yang lama gitu. Lama dia bikin pagar kayaknya. Harganya di situ-situ aja gitu. Jadi supportnya tetap, resistennya tetap, itu bikin terowongan sendiri gini. Saya suka dengan itu. Contohnya kemarin ada CP, sekarang udah saya jual ada CP-nya gitu. Kenapa? Karena udah untung banyak, alhamdulillah saya jual. Cari lagi yang lagi gini aja, lagi datar-datar seperti itu. Nanti saya masuk cicil biar orang-orang sudah sampai bosen. Nah pas euforia saya jual, orang lain masuk gitu. Karena biasa kan kalau saya tipikal bisa sabar Pak. Jadi sabar lama juga nggak masalah. Yang penting hasilnya itu bisa mengalahkan sukuk berapa tahun, bisa mengalahkan deposito berapa tahun. Seperti itu, Pak. Jadi kalau kita memanage keuangannya dengan baik, dan teman-teman nggak usah bingung ya cara ngitungnya di mana, Mang. Berapa sih berapa lot yang bisa saya beli dengan risiko sekian? Dari Syariah Saham kita punya aplikasi Hisa yang bisa dicek di Play Store. Aplikasi Hisa, klik nanti kalkulator money management, Pak. Jadi karena kita kan Syariah Saham selalu menggunakan Fatama ya, fundamental analysis, technical analysis, money management. Semuanya berbasis data. Fundamental analisisnya kita gunakan laporan keuangan, rekap laporan keuangan yang saya rekap setiap 3 bulan sekali. Saya kemarin ngerekap baru 700-an karena banyak yang belum rilis. Dan teknikalnya kita gunakan saringan emas tadi kalau ingin saham-saham yang sedang uptrend. Nah, ketika money managementnya kita sediakan kalkulator, misalnya sebutkan saham apa di situ, kemudian modal kita berapa, katakanlah 10 juta, siap rugi di saham itu berapa persen dari modal, misalnya katakanlah siap ruginya 100.000, berarti 1%. Nah, setelah memasukkan 1% tersebut, teman-teman masukkan titik belinya di berapa, misalnya titik beli saham Sidonya di 720 misalnya, kemudian siap ruginya di 690, berarti ada 30 rentang. Nah 30 ini yang kita risikokan. Dari rentang 30 ini dan rugi 100.000, maka nanti akan muncul 100.000 dibagi 30 dibagi 100. Berarti sekitar 33 lot. Jadi kalau teman-teman punya modal 10 juta, kemudian hanya mau rugi 100.000 di saham Sido, dan belinya di 720 dan siap ruginya di 690, maka cuman bisa beli 33 lot. Kenapa? Karena nanti kalaupun balik ke 690 dan kena stop loss-nya, teman-teman cuma rugi 100.000. Nah, mengikhlaskan kerugian sejak awal itu kunci bertahan hidup di dunia bursa. Seperti itu. Ya. Menarik ini ya. Jadi uraiannya tadi kita ngebahas satu pertanyaan dasar ya ini ya. Kalau ruginya berapa, batasannya, untungnya berapa, tadi dijelaskan sangat detail sekali oleh Mang Amsi. Mudah-mudahan teman-teman nangkep nih ini ya. Nah, coba saya cek dulu nih, ada yang mau gabung nggak, yang mau curhat nih? Karena ini momentum pas buat kita semua nih, buat teman-teman, kita kasih kesempatan untuk langsung dengan Mang Amsi nih, berbagi gitu nih. Ini dari Mas Rido, saya juga return tertinggi metode investasi atau swing. Nah ini anak muda nih biasanya. Izin cerita singkat, saya punya Pani di harga 1.630 dan tadi pagi menyentuh 1.225. Ternyata closing 1.525. Bisakah emiten ini dijadikan tempat
sabar cuan jangka pendek. Nah, ini Bang Amsi. Nah, tahu nggak Bang Amsi Pani ini? Tentang Pani. Ada masuk watchlist nggak? Kayaknya saya belum ini ya, karena Pani ini tidak masuk watchlist saya. Pertama karena saya tidak kenal perusahaannya. Yang kedua, saya juga belum melihat laporan keuangannya. Dan yang ketiga, saya belum lihat chartnya. Jadi mungkin ya kalau misalnya lagi rame, teman-teman boleh ikutan, tapi dengan cara stop loss ketat gitu. Maksudnya, jadi saya suka nanya kalau ada yang konsultasi ke saya, Mang, saya di saham ABCD nih nyangkut di harga berapa? Katakanlah 800 gitu. Sekarang sudah 400, Mang. Oke, saya tanya dulu ketika 800 belinya karena apa gitu ya. Terus dia bilang, misalnya karena investasi, Mang. Valuasinya masih murah. Oke. Terus saya tanya lagi, dapat valuasi murah itu dari siapa? Kata orang. Saya bilang, ya itu bahaya, saya bilang, karena kalau kata orang dan kita tidak valuasi sendiri, ya kita juga nanti tidak bisa menjamin itu akan balik lagi gitu. Tapi kalau ada valuasinya misalnya, oh ternyata nilai wajarnya sekitar 1.500, ya mungkin ada harapan naik ke 1.500. Tapi kalau kata orang dan orang yang ditanya pun nggak bisa jawab, ya kita juga nggak bisa bantu apa-apa ya Pak ya. Karena risikonya tetap ada di kita. Nah yang penting adalah, kalau ingin ikut saham yang lagi rame, teman-teman harus punya stop loss ketat. Misalnya, saya cukuplah di sini cuma 5-10%. Setelah itu keuntungannya setelah 10% saya jual semua gitu. Karena tetap kalau ada kena ini hukum dasar nih ya. Kalau ada kenaikan suatu saham tanpa ada berita apapun, tanpa ada kisah di balik itu, bensinnya nggak ada. Gembos dia. Jadi nanti suatu ketika kalau jatuh ya itu mekanisme pasar. Kenaikan saham itu kan bukan tidak serta-merta karena alasan fundamental. Kenaikan harga saham itu ya karena kesepakatan pembeli penjual untuk membeli lebih banyak sehingga terjadi kenaikan harga. Ketika pembeli tersebut sudah puas untung ya dia jual semua pun nggak masalah. Tapi ketika dia kenapa dibeli sana iseng aja beli. Nah berarti dia tidak punya dasar ketika membeli itu, tidak ada dasarnya. Dia cuma ikut-ikutan kenaikan orang lain. Nah kalau ikut-ikutan berarti kita harus pantau benar gitu. Ikutnya naiknya sampai berapa, turunnya juga ikut gitu. Turunnya apa, menurunkan dirinya juga harus ikut gitu. Jangan yang ininya sudah pada jualan, katakanlah sudah tidak ada lagi yang menjual saham itu, kita masih di dalam gitu. Ternyata harganya sudah jatuh banget ke bawah. Jadi ya, kalau bagi saya sih yang paling menenangkan ya tadi, saya masuk lewat fundamental, sahamnya bagus, perusahaannya jelas, ada produknya. Kemudian teknikalnya ini lagi bagus, lagi sideways atau akan katakanlah dia membentuk double bottom, kemudian misalnya dia punya pattern yang bullish dan misalnya bukan bearish gitu ya, itu secara teknikal. Kemudian saya atur lagi money managementnya, artinya kalaulah misalnya kena stop loss pun saya nggak akan merasa menyesal karena ini sudah sesuai dengan rencana saya. Ini rugi yang direncanakan. Kalau rugi yang direncanakan itu tidak akan pernah menyesal. Kenapa? Karena emang kita siap rugi, bukan siap untung. Malah kita malah bingung, kalau untung mang saya udah untung 50%, gimana ya jual atau enggak? Terus saya balik, Bapak Ibu 50%, kalau di deposito, itu sekarang hampir 15 tahun, saya bilang. Kalau deposito, sekarang hampir 15 tahun. Kalau di sukuk, sekarang hampir 2-3 tahun. Artinya, kalau Bapak realisasikan 50% sekarang, itu sudah menghemat nabung deposito belasan tahun, nabung di sukuk 2-3 tahun. Kalau saya sih diambil dulu. Gitu. Jadi istilahnya gini Pak, jangan sampai buah yang ranum itu busuk di tangkainya, karena di pohonnya, karena telat memanen. Makanya tetap harus ada acuan untuk cuan. Acuan untuk cuan. Mau di berapa gitu, apakah berdasarkan teknikal, misalnya resisten sekian, atau pakai proyeksi misalnya, oh dia jatuh, misalnya harganya baru nih ya, harganya itu belum ada gitu. Kan kalau ada saham yang all time high itu nggak ketemu ya Pak Emon ya. Misalnya ini nembus harga tertinggi baru nih, berapa ya berikutnya nextnya. Nah itu kan bisa pakai Fibonacci projection misalnya. Oh nanti sekian. Saya akan jual di sekian. Itu yang namanya untung yang direncanakan. Jadi kalau ke atas itu untung yang direncanakan, kalau ke bawah rugi yang direncanakan. Semuanya berawal dari merencanakan. Karena gagal dalam merencanakan adalah merencanakan kegagalan. Jadi quotes dong, quotes of the gitu. Gagal merencanakan adalah merencanakan kegagalan. Gagal berencana sama saja merencanakan kegagalan gitu ya ini. Nah, betul Raymond, seperti itu.
Mang, ini menarik ya. Tadi saya tadi barusan lihat chatnya Pani gitu ya, saham Pani ini dia 3 bulan memang sideways, kemudian setelah itu dia melejit dari 250 sampai ke 1700-an. Nah, Dalam waktu kurang lebih sekitar terakhir itu berarti di awal September lah. Kemudian dari awal September sampai sekarang dari 1700-an itu turun sampai 1250 tadi, dan tadi naik lagi gitu nih ya. Jadi cukup luar biasa pergerakannya gitu nih ya. Sampah nih. Tapi ya. tentu buat teman-teman ini yang sama-sama kayak gini tadi Mang Amsi juga sudah kasih tahu ya. Artinya kita belinya di mana nih? Kalau tadi kita ambil salah satu strategi yang Mang Amsi sampaikan bahwa Mang Amsi selalu memonitor saham-saham yang memang sideways gitu nih ya. Nah kalau kita lihat juga kayak Unilever juga dia pergerakannya naik turun. Kalau saya beberapa bulan terakhir range-nya emang agak lebar, tapi kayak terowongan gitu nih ya. Entah nanti bakal melejit kita nggak tahu gitu, tapi ya saya nggak tahu juga ya, saya nggak merhatikan watchlist ya dari Mas tadi ya, yang masuk watchlistnya Mang Amsi tadi gitu nih ya. Ini banyak pertanyaan Mang ininya, tapi coba kita ambil beberapa saja ya. Ini ada juga yang nanya gitu nih kan. Betulkah kalau kita mau mendapatkan dividen besar per tahun, perbanyaklah satuan lot saham yang Anda punya gitu nih ya. Oh ya ini benar. Kalau dividen nggak kaitannya dengan jumlah saham kita berapa gitu. Nah satu lagi nih, maaf kalau menabung saham, apakah ada istilah nyangkut? Nah ini Mang Amsi, ini mungkin perlu ada ini nggak? Kalau kita mau nabung saham, ada istilah nyangkut nggak ya? Oke. Yang namanya investasi selalu ada risiko ya. Dan yang namanya menabung di bank pun kan kena bayar administrasi ya. Kalau menabung di saham ya biasanya kena penurunan harga, itu risiko yang harus kita tanggung sebagai investor saham gitu. Nah, apa yang membedakan menabung saham itu tetap menguntungkan? Kalau bagi saya harus menabung saham di yang ada dividennya. Jadi sekalipun nyangkut, tiap tahun tetap ada income-nya, gitu Pak. Dan kalau bisa dividen yield-nya yang gede, misalnya contoh di Hexa gitu, di PTBA, di Adaro, di ITMG. Pokoknya saya sudah survei saham-saham yang gede atau yang besar dividennya itu saham-saham batubara memang. Jadi terlepas dia harganya turun drastis ke bawah, dividennya tetap gede gitu. Dan teman-teman gini ya, kalau saham batubara itu, saya pernah cerita mungkin di bulan sebelumnya ya, BTBA misalnya, cadangan batubaranya 100 tahun lebih gitu. Bahkan dengan usia kita pun, misalnya dengan usia kita pun masih lamaan batubaranya PTBA cadangannya dibanding usia kita. Mungkin anak cucu kita pun masih menikmati dividen PTBA istilahnya begitu. Katakanlah PTBA per tahunnya 10-15% misalnya seperti itu ya. Nah, kalau harganya lagi turun, dividennya jangan diambil, dividennya masukin ke saham itu sendiri. Artinya tahun depan lotnya nambah kan, lotnya nambah. Kalau setiap punya uang nabung di PTBA terus, misalnya PTBA, atau nabung di Adro, atau kalau yang non batubaranya, misalnya Hexa alat berat, bukan batubara, tapi alat berat yang batubara. Hexa lebih besar lagi, 19% per tahun. Bayangkan kalau punya 1 miliar, setahunnya ngasih 190 juta, Pak. Itu bisa pensiun dini kan. Maksudnya sebulan dapat gaji sekitar 16 juta, 17 juta. Itu mungkin 3-4 kali lipat gaji guru begitu ya. Jadi ketika kita menemukan satu saham yang tepat, menabung di saham yang dividennya besar, nyangkut pun masih dapat dividen gitu. Nyangkut pun masih dapat dividen. Dan ketika nyangkut di harga tinggi kemudian harganya jatuh, bukankah itu saatnya untuk menambah lagi buat dividennya lebih besar nanti gitu. Jadi itu Pak. Jadi sebenarnya sih kalau perusahaannya sustain kemudian juga produknya tetap dipakai, bagi saya sih memang pasti ada kerugian dari harga saham yang turun. Tapi dalam jangka panjang kita tetap dapat dividen tiap tahun
yang mungkin dalam beberapa tahun justru bisa menutupi kerugian dari capital loss-nya itu gitu. Dan suatu ketika juga akan naik kembali kalau memang sedang harusnya saatnya harus naik gitu. Jadi nyangkut itu pasti ada, tapi bagaimana cara supaya saham itu meskipun menabungnya nyangkut tapi tetap ada income ya Pak? Harus beli saham yang ada dividennya. Tapi kalau misalnya, Mang saya nabung ini, tapi kenapa nyangkutnya lama ya? Saya tanya saham apa? Saham LT misalnya. Ya, LT kan udah di mana? Di suspend juga sahamnya begitu. Kan gitu. Jadi kenapa? Karena ya yang namanya saham buat tabungan, saham buat menabung itu jangan main-main. Harus saham yang bonafide, perusahaannya besar atau misalnya katakanlah manajemennya juga kita kenal. Satu lagi dividennya gede gitu Pak. Iya, iya, iya. Ini menarik ya. Jadi teman-teman tadi ada beberapa hal yang mungkin mesti diambil ya. Saham yang dijadikan untuk menabung itu harus available untuk bisa, kalaupun nyangkut ya kita masih dapat dividen. Jadi ini jadi salah satu mungkin indikator buat teman-teman memilih saham yang mana. Dan tadi kalau disebutkan bahwa saham-saham komoditas, batu bara dan sebagainya, ini juga kayak saham-sahamnya Lo Keng Hong ya. Lo Keng Hong seneng banget kalau nggak salah di mining gitu. Salah satunya batu bara lah kalau gitu ini kan dia sangat senang. Ternyata memang salah satunya adalah dividennya lumayan gitu nih ya. Itu. Ini ada yang mau join nih. Coba kita ini ya accept dulu. Coba ada nggak nih? Saya izin nyalain lampu dulu Pak ya. Ini agak gelap. Boleh silakan. Boleh silakan. Mendung ya, makasih. Halo, Mas Ramlan. Halo, Mas Ramlan. Ada yang mau ditanyakan nih, Mas Ramlan? Wah, dia close, nggak berani. Oke, nggak apa-apa. Kita coba ke, tadi ada yang terlewat satu. Mbak Neneng Istiqomah nih, kasih bocoran dong Mang, berapa rupiah kalau deposit dananya untuk trading atau swing? Nah ini, mungkin tidak dananya kali ya, persentase, karena kalau dana pasti beda-beda. Berapa persen sih untuk trading atau swing Mang biasanya? Oke, pertama mohon maaf, ternyata mati lampu Pak. Seperti lampu, kemudian kalau dari tadi saya banyak minum, kebetulan hari Rabu itu jadwal terpadat saya ngajar, jadi suaranya takut sisanya gitu ya. Jadi saya minum terus dari tadi Pak, mohon maaf Pak. Santai. Nah, kalau ditanya tadi apa ya lupa, modal ya? Iya, berapa persen untuk trading atau swing gitu ini ya, dari modal kita? Tergantung tadi profil kita Bu Neneng ya. Bu Neneng beli ini juga guru Pak. Dari Palangkaraya, dari Kalimantan Tengah kalau tidak salah. Jadi intinya kalau misalnya modal trading itu kalau bisa yang siap kita hilang aja gitu. Karena memang risikonya lebih besar dibanding investing ya. Jadi kalau misalnya siap hilangnya 1 juta atau 2 juta ya segitulah buat trading gitu. Atau misalnya kita punya modal dari 100% itu katakanlah 10%, 20% aja buat trading, sisanya buat invest. Kalau yang kita ingin banyak investasinya. Tapi kalau memang kita ingin suka di tradingnya gitu, nggak masalah kalau misalnya semuanya juga di trading. Jadi masalah alokasi atau porsi dari trading dan investasi itu kembali ke profil risiko kita masing-masing. Kalau kita memang sukanya di investing, berarti banyakin investnya, tradingnya yang berkurang. Atau kalau kita sukanya trading karena punya banyak waktu, porsi tradingnya lebih banyak dibanding investingnya. Seperti itu Pak. Oke, jadi itu ya poinnya buat Bu Neneng. Kemudian dari Ibu Erika atau Mbak Erika nih, di saat inflasi yang makin tinggi, ini lebih baik invest di reksadana atau saham Mang? Nah ini inflasi kaitannya Mang. Jadi bagusnya di mana di reksadana atau di saham tadi ya? Oke, jadi ya tadi saya kembali lagi Pak ke profil risikonya ya Mbak Erika. Jadi kalau saya sih saya sebenarnya kalau mau cerita ya sesuai judul kita, ceritakan investasi Anda atau ceritakan investasi AMSI A-nya. Sebenarnya bulan ini saya mencoba alternatif lain Pak. Ini untuk pertama kalinya sebenarnya. Saya beli sukuk gitu. Saya beli sukuk gitu. Karena 5,9. Iya lumayan.
yang pertama 5,9, kalau dipotong pajak 10%, berarti sekitar 5,4 lah, 5,3 bersihnya ya. Iya, iya. 5,3 itu kan hampir 2 kali deposito, Pak. Saya pun Hampir kaget, 2 kali Bang. Iya, dan apa namanya? Saya secara pribadi, anak saya ini yang pertama sekarang sekolahnya di asrama, di MAN, Madrasah Aliyah Negeri juga. Ya, kalau saya kan di MAN 3, anak saya di MAN 2. Dan asrama barunya itu hasil sukuk proyek, Pak. Sukuk Oh, negara gitu. Dan sekarang sekolah kami pun itu dapat bantuan dari sukuk juga. Jadi intinya kalau oh, nanti ada bangunan baru di sini, ada 4 lokal katanya atau berapa, 6 lokal saya nggak tahu. Nanti kan saya bisa ngomong ini saya ikut beli gitu. Ini uang saya. Jadi madrasah-madrasah di Kemenag itu sebagiannya itu dari uang saya gitu. Saya bisa klaim begitu kan. Saya bisa klaim begitu. Semuanya ini kita pernah ikut andil ya. Dan returnnya juga lumayan. Dan saya dapat dari teman saya itu nanti kan setiap bulan ada bagi hasil ya. Setiap bulan ya. bagi hasil gitu. Itu sama dengan ketika saya memulai investasi dulu. Deposito kan dulu sekitar 6%-an ya. Nah sekarang sukuk 6% gitu. Kenapa? Karena ya Ya. deposito kan masih 2-3%. Jadi saya diversifikasi di situ. Kenapa? Karena kalau saya lihat inflasi tinggi biasanya efeknya ke suku bunga yang tinggi. Kalau suku bunga yang Ya. tinggi, sukuknya juga tinggi, imbal hasil obligasi juga tinggi. Dan ini jauh lebih pasti ketimbang saham yang fluktuatif kan seperti itu. Artinya gini ya teman-teman. Kalau saham itu kan return on capital yang kita harapkan. Tapi di sukuk itu dua, ada return of capital, balik modalnya jelas, 3 tahun tenornya, 2 tahun tenornya, balik lagi modalnya, plus return on capital dari kupon atau bagi hasil itu. Cuman bedanya ya tadi, sukuk itu kan nggak liquid ya. Kita Ya. dana di lock selama 2-3 tahun. Tapi kalau buat, katakanlah saya ini simulasi Pak Simon. Saya kan punya rencana pensiun dini ya. 5 atau 4-5 tahun ke depan lah. Saya insya Allah ingin pensiun dini begitu. Nah, sukuk ini semacam simulasi, nanti saya punya uang pensiunan, dimasukin di sukuk. Jadi tiap bulan tetap gajian, Pak. Tetap gajian dari negara dalam bentuk lain gitu. Bedanya Oke. kalau sekarang saya karena ASN ya atau PNS saya dapat gajinya dari anggaran negara, nanti dari uang saya yang diinvestasikan di negara gitu. Jadi kan Luar keren biasa. gitu. Sekarang saya dibayar negara, nanti negara yang dibayar saya gitu, Pak. Terus terus hasilnya itu ya buat kami gitu, buat keluarga. Jadi kan beda lah kalau sekarang kita seolah-olah dari tangan di bawah gitu, tangan di bawah kita Iya, iya. dikasih sama negara gitu. Nanti saya ngasih ke negara yang berusaha buat kita gitu. Oke, oke, oke. Menarik, Seperti menarik, itu. menarik. Karena memang iya, Dan kalau sebetulnya kalau bicara investasi tadi reksadana atau saham ya tentu eh, kalau saya lebih cenderung dua-duanya ya karena dari sisi dua-duanya produk memang betul. memang berbeda, cuman mungkin porsinya kita lebih lebih apa ya untuk kalau di saham mungkin sekarang tadi Bang Amsi juga sudah beberapa ngasih ini gambaran saham apa yang termasuk emas atau apa tentu bisa jadi rujukan gitu dengan kondisi yang inflasi tinggi, memang sekarang kan rezim inflasi tinggi ya. Nanti mungkin akan ada, kalau nggak salah rentangnya sampai 6% gitu ini ya, perkiraannya sampai akhir tahun kalau impact BBM juga begitu. Sekarang sudah terasa nih, harga-harga udah mulai naik dan sebagainya. Tentu Betul, betul. inflasinya akan ada lonjakan juga gitu. Dan ini biasanya tadi diiringi oleh deposito dan sebagainya dan tentunya sukuk. Saya terus terang aja kemarin juga ketemu dan alhamdulillah mudah-mudahan di MAN 1 di sini akan selesai MOU untuk PKS Galeri Investasi Edukasi ya. Karena memang beberapa labnya juga dari ini dapat dari sukuk Cukup. juga gitu nih ya. Jadi Betul, betul. apa siswa menyadari bahwa ternyata inilah bukti konkretnya dari impact adanya produk pasar modal sampai kita bisa menggunakan lab ini. Kurang lebih begitu gitu. Jadikan alat buat negara untuk bisa mendapatkan dana dari publik untuk pembangunan madrasah dan sebagainya. Jadi itu yang jadi hal menarik karena kan anak-anak sekarang butuh konkret, Mang. Ini ya. Apa yang bisa dilihat nih? Apa sih nyambungnya dengan kita dan sebagainya gitu kan? Itu yang kadang-kadang jadi apa ya sering jadi pertanyaan gitu buat mereka. Nah ini ada lagi Mang dari Ibu Erika sebetulnya sebelumnya sudah nanya nih. Cuman saya kelewat. Boleh saya baca ya. Apakah dari hasil dana obligasi atau sukuk ada yang digunakan untuk bayar hutang negara?
Ini kalau obligasi surat utang, jadi kalau misalnya buat bayar negara berarti artinya apa ya, gali lubang tutup lubang gitu kurang lebih sama. Karena instrumen utang juga gitu. Tapi tetap ada. Kenapa berseri ya? Salah satunya ini dalam pengelolaan keuangan negara ya ini ya. Jadi masuk ke ranah sana. Mungkin Mang Ansy mau menambahkan atau mau ini ada jawaban khusus untuk Bu Erika terkait dengan obligasi tadi ya, obligasi dan sukuk, apakah untuk membayar utang negara gitu? Silakan Mang. Saya sih terus terang untuk obligasi dan sukuknya masih pemula ya Pak Emon, jadi hanya penikmat produknya. Tapi setahu saya kalau yang namanya sukuk itu kan biasanya harus jelas ya diperuntukannya untuk apa gitu. Karena akadnya bisa sukuk mudharabah, bisa sukuk murabahah gitu. Jadi kalau misalnya pengadaan barang berarti murabahah sifatnya. Kemudian kalau misalnya proyek ada usahanya itu berarti sukuk mudharabah gitu. Jadi ada juga sukuk ijarah kan, sukuk ijarah itu sewa leasing berarti kan. Jadi kalau akadnya jelas nanti biasanya dijelaskan ini peruntukan dari sukuk ini untuk misalnya membangun apa gitu. Terus yang dijaminkannya misalnya aset negara yang mana, misalnya apakah misalnya gedung apa itu yang menjadi jaminannya dengan emisi yang dibuat misalnya sekitar berapa triliun itu jaminan negaranya apa gitu. Kan ada di situ. Tapi kalau untuk peruntukannya saya belum baca lagi prospektus saya lengkap ya. Saya langsung lihat ini aja kuponnya aja, langsung lihat bagi hasilnya. Wah ini sukuk RSR 017 5,9 lumayan besar juga di masa-masa sekarang yang deposito itu sangat rendah gitu ya Pak ya. Jadi dan ini juga latihan saya untuk bersabar dan benar-benar uangnya uang dingin, jadi uang yang lupa gitu Pak. Uang yang nggak akan saya tarik lagi dalam 3 tahun ke depan gitu. Itu mah udah aja daripada gak jelas kemana-mana udah aja disukuk gitu. Tiap bulan nanti dapat uang jajan gitu kan Pak. Iya, kalau mau tahu sukuk itu untuk mana saja nanti masuk ke websitenya DJPPR ya. DJPR di situ atau di Instagramnya ada juga Pak. Instagramnya ada juga ya. Jadi nanti ada tuh untuk apa-apanya gitu nih. Jadi jelas. Dan jelas tadi sudah di sukuk itu kan syariah, produk syariah. Jadi harus ada underlying. Betul. Terus akadnya harus jelas sesuai dengan syariah. Akadnya mau tadi sudah disebutkan beberapa ya, ada 3 tadi, ada ijarah, murabahah dan sebagainya gitu. Itu adalah akad-akad yang diterapkan di sukuk karena produk syariah ya ini ya. Peruntukannya jelas dan underlyingnya juga jelas. Biasanya ada gedung-gedung atau apa yang milik pemerintah yang dijadikan jaminan. Atau kalau ijarah biasanya ada sistemnya dijual dulu kepada kita si gedung-gedung tersebut, nanti kita sewakan kepada pemerintah, jadi kita dapat uang sewa ya. Dapat itu uang sewa nanti dalam 3 atau 5 tahun kita jual lagi ke pemerintah gitu. Itu sistem biasanya di ijarah seperti itu. Ya. Jadi itu tambahannya. Mungkin Mang ini waktunya mepet udah beberapa menit lagi. Mungkin ada konklusi agar teman-teman Indexcure ataupun siapapun yang di mana yang bergabung dengan kita juga sama seperti Mang Amsi nih. Setiap bulan adalah September gitu nih. Karena ceria gitu ya. Nah ini gimana rumusnya Bang gitu. Mungkin ada yang mau disampaikan, silakan Bang. Oke. Rumusnya sederhana Pak Emon. Suara saya masih jelas gak? Jelas. Karena di sini lagi hujan dan ini jaringan lagi kurang bagus ya, kalau ini. Jadi kalau kita punya tujuan akhir dan itu sudah ada dalam pikiran kita, maka yang namanya investasi itu hanya sebuah sarana gitu, hanya sebuah wasilah atau sarana untuk menambah rezeki atau kanal atau saluran rezeki kita gitu. Jadi saya gini lah, cuan dari saham itu terbatas, tapi rezeki itu nirbatas. Jangan sampai sesuatu yang terbatas itu melupakan kita dari sesuatu yang nirbatas gitu. Jadi kita rundownnya dari atas dulu, breakdownnya. Ini rezekinya diniatkan investasi itu untuk semakin menambah kanal rezeki kita yang berkah. Sebagai imbasnya itu keberkahan itu ya kita bisa kuat ibadah, kuat bermanfaat buat banyak orang, dan juga untuk terus berbagi dengan siapapun. Jadi investasi biar tambah ceria harus dimulai dengan berbagi kebahagiaan. Diniatkannya untuk
berbagi kebahagiaan. Bagi hasilnya nanti untuk bantu teman kita, bantu saudara kita, cuan sahamnya buat bantu anak-anak yang mau sekolah. Semakin jadi gini, ini kan lagi hujan ya Pak Raymond ya. Rezeki itu ibarat hujan. Rezeki itu ibarat hujan. Hujan itu selalu berderas, banyak sekali hujan air yang turun. Tapi air hujan itu akan didapat oleh kita tergantung wadah yang kita punya. Semakin besar wadahnya, akan semakin besar juga yang kita alirkan. Jadi mulai dari sekarang, perbesarlah kapasitas rezeki itu supaya kita bisa mendapat rezeki yang bisa disalurkan lebih banyak lagi. Salah satunya lewat investasi yang ceria ini. Iya, menarik Mang. Ini tadi ada satu hal yang saya juga sering saya sadari. Maksudnya kita membeli sesuatu itu menyadari bahwa apa yang kita keluarkan tuh saya bisa membantu nih orang bisa beli sepatu, orang pengrajin sepatunya, orang pengrajin kulitnya, tukang jahitnya, mudah-mudahan berkah deh. Ininya saya membeli sepatu ini gitu. Jadi ada niat di situ, ternyata impact-nya juga kepada kita jauh lebih besar. Oke Mang, ini waktunya udah mepet banget. Saya tutup, thank you banget ya buat teman-teman IDF Steward juga thank you ya. Saya tutup. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Pak. Salam sehat juga Bapak, salam buat semua ya teman-teman. Ya, sama-sama.